Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
tahu maboko
Oke deh, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, selamat pagi. Untuk pendengar tak dimanapun berada, senang sekali untuk malam bede. Pagi hari ini menyapa sahabat budaya tak. Nanti piku sapa-sapa ki di sahabat budaya di. Yang jelas ini di acara Bari Basa aku hadirkan ki berbagai informasi di ruang dengar tak. Komentar-komentar tak juga di 0811 400 9250 yang ingin mengomentari topik kita sahabat budaya. Jadi topik kita yaitu pura bak barak sompeku, pura tangkisi goliku, ulep bireni telenga natowali. Artinya seperti ini sahabat budaya ya. Layar sudah terkembang, kemudi sudah terpasang. Aku lebih baik tenggelam dari surut langkah. Silakan di 0811 400 9250 menanggapi topik kita. Siapa tahu kita lebih tahu artinya, lebih tahu penjelasannya di pagi hari ini ya. Akhir pekan hari Sabtu, nanti banyak libur. Kalau kita libur berarti libur panjang ki, menikmati hari-hari indah tak bersama keluarga. Sahabat budaya 0811 400 9250. Jadi leluhur orang Bugis terkenal sebagai pelaut ulung yang tangkas dan berani. Mereka menggunakan perahu layar yang disebut pinisi mengelilingi Nusantara hingga mancanegara. Oke, silakan yang ingin menanggapi topik kita di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya sapa-sapa dulu yang biasa monitor program acara Bari Basa. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Hamsa. Assalamualaikum Bari Basa, Pak Hamsa monitor. Oke, terima kasih Pak Hamsa, sehat selalu untuk Pak Hamsa. Ada juga Pak Umar yang ada di Pampang ya, kalau kita berbicara di Pampang, Pak Umar, Ibu Nursia Tawa. Apa kabar Pak Mustahan yang ada di Cendrana Maros, Pak Aziz di Maros, Pak Hanafi yang ada di Pasar Terong, Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau, Pak Jono yang ada di Barukang, Pak yang di Goa, Pak Wahyu ya, Ibu Sudarsia, gimana kabar tak, sehat Jeki? Kalau begitu kita Pak Sali juga Rapok Kaling juga tahu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bari Basa. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamsa. Iya. Pak Hamsa, kabarnya gimana Ki pagi hari ini? Ya, baru capek ini, baru pulang ini jadi jalan-jalan kaki. Oh, alhamdulillah. Capek, tapi capek olahraga gitu ya? Iya, capek olahraga. Iya. Ambil dulu nafas panjang-panjang Pak Hamsa. Ambil nafas dari hidung, buang ke mulut. Alhamdulillah. Iya. Oke, Pak Hamsa, kali ini kita membahas terkait dengan topik kita. Ini bahasa Bugis sih, yaitu pura bak barak sompeku, pura tangkisi goliku, ulek bireni telengak natwali. Oke. Jadi sekali layar terkembang, pantang hidup suruh ke pantai. Oh iya. Ya itu. Sekali berlayar tetap berlayar. Lebih baik tenggelam daripada kembali. Ya. Oh iya, oke. Ya. Jadi pantang hidup suruh ke pantai. Itu semboyannya dulu lambang Kota Makassar dulu itu. Kemudian Makassar Bugis. Ya banyak itu pengertiannya. Iya. Artinya kalau orang berlayar menuntut ilmu apa? Kan dulu kan menuntut ilmu jauh. Iya. Berlayar. Di sini berlayar banyak. Ada berlayar karena pergi merantau. Merantau itu bekerja, sekolah, apa dan lain sebagainya. Iya. Ada juga berlayar karena cari ikan. Ada juga berlayar tapi dia angkatan laut. Iya, cocok. Jadi banyak. Jadi artinya itu berlayar artinya ke sana itu pantai biru suruh ke pantai.
Ya mungkin begitu, mungkin sebentar ada Pak Jolo tambahkan itu dengan Pak Wahyu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi Pantambido suruh ke pantai lebih baik. Mm-mm. Lebih baik tenggelam daripada kembali. Begitu. Lebih Kalau bagus. memang artinya tidak itu toh, tidak berhasil barangkali begitu maksudnya barangkali. Oh, jadi kalau apa ssih? Yang semangatnya yang menggelora kapang di Ya, yang seperti disertai perang, keberanian. Seperti kapal perang. Kapal Lebih baik perang. tenggelam daripada pulang memalukan. Mm-mm. Ya, Pantang itu tahu, lebih pantang memperjuangkan di negara. Pantambido. surut ke Saya kira begitu. Kasih Oke, kesempatan oke, sama Pak siap. Jono sebentar itu komentar Oke, ya. Komentar kita Jono. Ya, ya, ya. Lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk siapa tadi, ada Pak Hamzah. Sehat selalu Pak Hamzah ya. Sudah ikut berpartisipasi juga untuk pagi hari ini. Dan yang lainnya silakan di 0811 400 9250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita di program acara Bari Basa. Kabar pagi obrolan santai. Iya, berbicara tentang topik kita yaitu pura bak barak sempeku, pura tangkisi goliku, ulat bireni teleng natawali. Jadi mereka yang menggunakan perahu layar yang disebut pinisi mengelilingi Nusantara hingga mancanegara. Kepiawaian mengarungi laut dan samudera ditunjukkan melalui sistem pengetahuan lokal navigasi yang diperoleh secara turun-temurun dari leluhurnya. Semangat yang menggelora disertai dengan keberanian, kecerdasan, ketelitian, strategi, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah modal utama mereka untuk meraih kesuksesan. Jadi, sahabat budaya, ini pelaut Bugis tidak akan berangkat berlayar sebelum segala sesuatunya dipersiapkan dengan perencanaan yang matang. Oh, jadi harus ada dibilang persiapan, perencanaan yang matang sebelum berangkat begitu. Jadi kalau misalkan kita berangkat baru tidak ada persiapan, tak sama juga bohong. Begitu sahabat budaya. Oke, 0811 400 9250 kita terima telepon dulu. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Bari Basa Om Jono. Iya, apa kabar ini, Ces? Alhamdulillah. Tetap asik. Ya, tahu. Asik. Om Jono Tetap gimana? semangat, ya. Om Jono Ya. gimana kabar? Alhamdulillah baik. Namun hari apa? ini kopi tetap masih pahit rasanya. Bisa aja kopinya itu agak manis dikit, creamy gitu. Kalau misalkan dikasih creamer kah, susu creamer atau apa gitu loh. Berarti bukan kopi murni. Biarin aja, biarin ada campur creamy susu creamernya. Yang penting kopinya nggak terlalu pahit. Saya tidak suka minum susu. Berarti satu-satunya Ji orang ini yang saya kenal, nah bukan yang ada di dunia. Yang saya kenal dia tidak suka minum susu. Iya, saya tidak suka minum susu. Apa menyebabkan? Ya, apa deh? Rasanya kayak apa ya? Rasanya creamy gitu loh, susu apa ya, manis, creamy gitu loh. Tapi saya nggak suka aja kan susu. Jam mikir pada minum kalau kita nggak suka kopi mo. Kopi kan itu ada tuh manfaatnya kalau kita minum Om John. Tapi saya lebih ke teh. Oh, ke teh di. Ya, teh itu lebih. Enak itu teh. Wah, enak. Saya lagi kalau ada orang bikinkan teh di sini pagi begini, kau habiskan tonjon naung 3 gelas. Kuat nih itu. Kuat tonjon naung 3 gelas gelas tinggi. Manis sebenarnya itu bagus. Tapi kalau berlebihan juga bahaya tuh. Bisa mengembalikan itu tenaga. Iya. Tenaga. Kalau teh manis harus olahraga itu. Gitu. Jadi bagaimana menurut Tak ini? Mungkin kalau Om Jono lebih tahu lagi tuh yang
peribahasa tadi? Itu bahasa Makassar, Dek. Ah, Bahasa Makassar. bahasa Makassar kayak ini. Iya, bahasa Makassar itu. Mana? Pura oh iya. Iya. Pura bak barak sompekku. Iya. Pura tangkis golikku. Oh iya tahu Makassar. Artinya apa? Ah. Masalahnya bisa juga datang bahasa Makassar kapan? Ai, pikir dulu belajar bahasa Makassar. Sama dong. Tadi belajar bahasa Makassar, Iya. ya kan? Masa belajar mikir dulu sama siapa kalau orang Makassar? Tapi satu yang pasti tadi saya dengar Hmm. mengenai bekal. Hmm. Orang memang tuh kalau mau pergi merantau atau berlayar itu memang apa namanya? Bilang orang bus itu tipu alif. Hmm. Pokoknya itu bekalnya itu bukan hanya sekadar uang atau apa, Iya. tetapi semuanya. Jadi itu orang dulu berlayar, just Iya. bukan orang sembarangan itu. Ya punya segalanya itu. Oh, berarti kalau orang berlayar itu waktu yang zaman dulu itu harus mentompi memang Oh, orang-orang berada. bukan maksudnya berada ada banyak uang, tidak juga. Apa Jipale? Tapi itu bekal secara apa, Dik? Secara batin. Secara batin. Ya punya Contohnya segalanya itu. bekal Baca-bacanya secara itu batin. karena orang dulu itu berlayar, Eh, dia bisa itu, misalnya ada angin kencang di depan, mm-mm. dia bisa menghindari itu. Oh. Dia kasih angin itu apa itu angin bisa itu badai misalnya dia bisa itu dengan ada baca memang ada dia punya baca itu. Begitu di. Jadi orang berlayar itu bukan sembarang orang memang. Oh, orang orang memang betul-betul dia Ilmu tahu baca memang, situasi dan apakah orang baik secara kuat materi gitu maupun loh. secara ilmu dia Iya. tahu itu. Iya, Ba. Cuma tidak bisa itu orang sembarangan. Karena mati aku tadi tengah kasih kalau misalnya kalau kau masih si lalo, ya kan? Jadi kalau kayak pelayaran begitu, berarti mentong betul-betul di kalau sekarang kapal modern kan beda. Oh beda Mi, Kan? kapal modern dan kapal Iya. yang sekarang. Sekarang punya mesin. Hmm. Kalau dulu kan tidak ada. Kalau dia dulu hanya- bagaimana kapalnya? dia punya pakai layar. Kalau orang bus namanya sompo. Jadi yang layar itu, Iya. ya kan? Hmm. Ya itu susah kalau tekan dari angin juga itu. Jadi mereka tuh tidak bisa biar dengan kapal-kapal sekarang kan bisa bisa diatur kecepatannya apanya, ya kan? Cocok ya. Kalau dulu berlayar tenggelam itu memang harus siapa yang bisa ketika sesuatu siapa yang bisa tolong. Dari mana kita tahu kita kapal dulu begitu? Jangan-jangan kita memang angkatan dulu ini Om John. Wah, saya tidak generasi lah. saya itu biasa berlayar di dua samudra. Iya. Sana lagi. Di Samudra Kapuk biasa berlayar juga. Berlayar di Pulau Kapuk di. Iya, kalau malam. Iya. Jadi memang orang itu, orang dulu itu kalau mau pergi berlayar, memang sekalian bekal materi, itu bekal itu batin juga itu. Dia harus kuasai itu harus miliki mereka ilmunya itu harus. Ada mentong ilmunya di Om John. Ada, tidak sembarang itu. Iya. Ketika terjadi badai itu, maka disitulah itu biasa ilmu digunakan itu. Dan mereka tidak sembarangan. Sebelum pergi berlayar, mereka sudah pergi berguru. Semua orang yang memang berguru punya di pengalaman. mana orang-orang pintar. Iya orang pintar iya. Tanya metode yang dulu yang pernah Di mana kamu tanya Ki orang dulu-dulu. Susah meninggal di. Itu susahnya Om John. Sudah meninggal. Jadi begitu kan mereka sekali terkembang pantai biru untuk suruh ke pantai, ya kan? Sekali terkembang maju terus, pantang mundur, apapun terjadi. Kan dia malu,
Iya. Kalau dia kembali tanpa hasil. Cocok Gitu. ya. Makanya dia bekali dirinya segala ilmu, materi dan sebagainya. Ya. Gitu. Jadi bukan memang kaleng-kaleng kalau kita beribadah begitu. Cici bukan kaleng-kaleng, Dik. Iya. Bukan kaleng-kaleng. Karena di tengah laut itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Ya. Ketika terjadi sesuatu di mana kita meminta tolong. Makanya itu orang dulu itu sampai di mana pun dia akan tuntut ilmu itu. Bagaimana caranya menghindari badai, bagaimana bikin hari ini ketika ada dari depan ini. Iya. Ya sedikit tajam kita yang dulu itu pernah mengalami. Jadi kalau orang sembarangan ini yang kendalikan, nggak bisa. tamat Ki. Tidak bisa. Kalau ada itu dibilang apa sih ombak deh. Jangan. Sudah. Ombak dengan angin itu. Iya. Itu angin. Deh. Kalau orang kali itu dia sudah bisa, oh ini kita harus lewat sini untuk menghindari ini. Ya. Tapi kalau kapal sekarang kan dia sudah bisa tahu dari jauh sudah ada. Iya. Kalau yang sekarang itu ditahu dengan teknologi dia sudah bisa tahu. Iya. Kemajuan teknologi tuh bagus sekali sekarang kemajuannya. Jadi ditahu di mana itu ada. Kalau tidak ada. Pokoknya datang saja. Jadi yang punya ini itu lupa itu kalau istilahnya dulu itu yang kuliner kamu dulu itu lupa istilah Bugisnya itu. Apa sih? Itu yang mana itu yang kendalikan itu. Ada istilahnya juga. Iya. Biasa itu kalau misalnya mau datang badai, di depan, dia itu berdiri di ujung kapalnya itu. Siapanya tuh kaptennya? Iya, semacam kaptennya. Dia berdiri di depan, baru itu baca mantra nih. Iya. Ada tuh mantranya Tidak itu saya tadi bilang itu untuk menghindari semua ini. Iya. Iya ketika terjadi badai. Bekalnya tuh bekal. Iya, itu bekal. Jadi kalau misalkan tidak kita mau berlayar tidak ada dibilang kita pegang-pegang mantra berhenti jangan. Masih silal kok mati ke tengah tasi. Ngeri. Gitu. Iya begitu. Tapi begitu hebatnya betul itu orang. Itu hebatnya orang dulu itu dia kuat, berani, tapi tidak tapi dengan bekal ilmu. Tapi itu juga tahu kenapa juga apa sih orang dulu itu kuat kita tidak sembarang makan Om John. Beda sekarang orang makan junk food. Jadi tenan kuat yang segala macam makanan makan tidak bergizi. Toh bagaimana Om John? Orang dulu tidak banyak ranggaselanya. Apa itu ranggasela? Ranggasela. Nggak aku tahu apa itu ranggasela. Keraguan. Apa? Keraguan? Ragu, iya. Kenapa bisa? Apa? Iya, kalau orang dulu bilang ini ya, dia sudah di situ. Tidak pernah ragu. Ya. Oh, Iya, tetap insya Allah kita berhasil. Begitu. Tidak ada pendirian orang dulu. Tetap di pendiriannya Iya. Tidak ada dibilang. Beda itu. Beda itu. Begini, itu tidak dia. Yang zaman sekarang itu bilang, jangan bide, gak pakai nanti senampe ini. Itu yang bikin orang kalah. Padahal sebenarnya itu kalau dia punya keteguhan hati, apapun dilakukan. Nah itu namanya berani. Itu namanya pemberani toh. Iya. Jadi kalau ada perencanaannya itu mentumnya tidak ada dibilang pikirkan apanya bilang negapa ada ininya dia pikirkan namanya dampaknya tuh. Iya, yang kedua itu rasa malunya itu tinggi sekali. Rasa malunya, siri. Iya, sirinya itu. Kalau tidak berhasil dia malu itu si Masiri itu punya. Dia memang sudah ucapan hati saya tidak akan kembali sebelum saya berhasil. Itu. Kalau tidak berhasil dia tidak akan kembali. Itu kenapa mereka begitu gigi, begitu dengan pendirian kan itu tadi. Karena itu sirinya itu tinggi sekali. Iya. Beda sekarang.
Dia berhasil dalam perantauan pulang nih, minta uang untuk ongkos pulang. Iya. Tapi memang Ya, beda memang zaman dulu dengan Ya. zaman sekarang. ya zaman dulu banyak orang meninggal di semua itu. Kalau zaman dulu itu sekarang tua, banyak yang tua, ada yang meninggal, tapi kalau Ada yang yang meninggal. sekarang tua Iya. masih ya insya Allah masih Kalau muda, masih. memang dulu itu kerja keras memang. Mm-mm. Pokoknya sekarang kan tidak juga, ya kan? Sekarang banyak tuh yang kerja keras Om John, tapi Iya, sebagian Ji. Iya, tidak seperti yang dulu. Iya. Yang dulu itu memang penuh perjuangan, Penuh perjuangan kerja Ji. keras. Baru tidak ada Seperti itu. tidak ada pikirkan dulu dia bilang kerja Kak yang penting ada uangnya. Kalau zaman sekarang Iya. kan begitu. Kalau dulu yang penting berhasilnya dulu di. Iya, Nah, kalau yang sekarang mau berhasil dan tidak berhasil yang penting dipikirkan uang dulu di. Tapi Ya, memang asli. tidak dipungkiri tawas. Nah, tong kebiasa begitu bang. Yang penting ada warna. Oh, iya sekarang kan kerja zaman sekarang kan uang. iya. Ya, Karena toh? zaman sekarang kan Uang. kalau tidak ada uang deh. Udah Nah, deh. iya. Kalau tidak ada uang, Eroki mate. jangankan orang lain, keluarga sendiri dia pura-pura tidak kenal kita. Ya, tapi kalau ada uang, Tapi kalau ada uang, dede, jangki bilang. biar orang jauh menganggap kita keluarga. Mm-mm. Ya begitu memang Nah, zaman sekarang. apalagi bangga-banggakan kalau ada uang tak udah. Enak sekali. Bagi dengan Pak, keluarga aku tinces. Bah, Iya. keluarga Pokoknya- kita inces ya. Iya, iya. Apa Udah teman aja? sekolah aku dulu itu nah. Teman sekolah aku dulu Iya. itu nah. Tidak ada uang. Tapi kalau tidak ada uang tak, siapa Biasa itu kerupuk. inces tidak aku kenali. Iya, oh orang mana kapan itu? Orang Orang masing-masing Orang kapan? sakulu. Orang sembarang. Karena sekarang itu, Hmm. andaikan ada yang bisa disembah orang, manusia, di iya. dunia ini selain Tuhan, itu adalah uang. Mm-mm. Mereka rela mati demi uang. Iya, Ya toh? jangki bilang. Iya. Mereka rela melakukan apa saja Iya, demi uang. ya. Itu. Bagaimana itu pengertian uang? Begitulah sekarang kehidupan. Mm-mm. Siapa banyak yang berkuasa. Ya. Tapi Itu dihormati. intinya kita kembali lagi yang namanya persiapan sebelum berangkat. Iya. Jangan lalu menuju ke tempat yang kita tuju. Ya, mau berlayar baru tidak ada persiapan, bukan sekadar duit, tapi segala-galanya Om Jondi. Iya, segala-galanya. Bukan hanya sekedar materi, Iya. tetapi ilmu itu. Ilmu kan banyak macamnya. Iya. Bukannya ada semua di situ lah. Ilmu pengetahuan alam. Ya kan itu orang tua dulu memang begitu. Iya. Ya, kalau mau pergi, merantau atau sebagainya, itu tadi. Mm-mm. Di papasannya dulu orang tua kan ada kalau mau pergi kapan dia itu ya. Jadi itu cuma 3 ujung saja itu capa. Iya. Capa lidah, Capa apalagi? badi, Badi. dan capa itu. Mm-mm. Itu prinsip orang dulu kalau pergi merantau ya. Iya, cocok. Kenapa? Kalau capa capa lidah itu ketika merantau itu ya, itu kan dimana kita berpijak di situ langit dijunjung, Mm-mm. ya kan? Dengan Iya. tutur bahasa yang baik, Iya. dan sebagainya. Iya. Bagaimana kita supaya kita bisa diterima di sana, Mm-mm. di penduduk yang kita tuju, Mm-mm. itu tadi Mm-mm. kita jaga kata-kata kita, tutur kata kita, Iya. ya kan? Mm-mm. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa diterima, Mm-mm. nah kita misalnya nikahi orang di situ, penduduk sekitar situ, Iya. itu prinsip orang dulu itu. Mm-mm. Kalau pergi merantau, Mm-mm. bagaimana supaya dia bisa bertahan di kampungnya orang itu tadi, Mm-mm. menikah dengan penduduk setempat, Iya. supaya bisa diterima. Gitu. Iya. Itu ujung badi, Mm-mm. itu sebenarnya itu jalan terakhir. Ketika segala cara dilakukan, Mm-mm. dengan jalan buntu, Iya. ya itu, baru itu yang keluar itu. Mm-mm. Tapi sekarang banyak yang mendahulukan itu. Iya. Yang terakhir nomor satu kan, bukan itu. Mm-mm. Itu namanya Tuhan itu, Pak Bambangan. Pak Bambang nah. Iya, itu. Ya, bukan
bukan lagi bicara bebek tapi langsung mentong cabut tadi gitu. Jadi begitulah saudara, Oke. kita pergi melayar Om John. harus kita persiapkan bekal. Iya. Bekalnya bukan sekedar materi, uang, tetapi ilmu. Iya. Ilmu berlayar, ilmu apa itu? Ini yang dulu dipakai orang kita dulu. Oke, siap. Supaya kita bisa selamat lah. Oke, di Om perjalanan. John. Iya. Oke, Jess. Iya, terima kasih banyak Om John. Ambil tugas. Iya. Makin sebentar. Sebentar Mak Kelong datang Ki, ketemu Jiki itu sebentar. Siapa yang bayar? Insya Allah, kayaknya Kak Ding nih. Oh, begitu. Dulu. Apa sih? Persiapkan diri toh untuk konser. Ini deh. Kukira Iya. persiapan diri ketemu Kak Dente nih. Harus persiapan mental dulu, jaga mental. Anggapan memang kalau ketemu sama Dente nih harus ke persiapkan mental. Atau Tidak, siapa tuh salah lagi. Kata baik itu kan. deh. Jadi waktu nami sebentar itu Waktu nami. tampil artis-artis perempuan. Udah. Iya dong. Oke, Asik Pale. deh. Oke, Om Jono. Jadi tugas saya selalu Iya. bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jono, terima kasih yang ada di Barukang ya. Sudah juga ikut berpartisipasi juga pada pagi hari ini di program acara Bari Basa. Oke, untuk yang lainnya juga kita masih tunggu. Silakan di 0811 400 9250. Mungkin mau menanggapi topiknya ini terkait dengan pura bara sompeku, pura tangkisi goliku. Ulek bireni telengan atau alie. Iya, berarti jangan sekali-sekali mau berangkat kalau tidak ada persiapan tak. Jangan sekali-sekali mau berlayar kalau tidak ada persiapan tak. Jadi, saya bilang Om Jono, persiapan itu bukan sekedar duit atau materi. Atau apa, atau makanan kah atau apa, tetapi persiapan itu banyak, itu persiapan misalkan mental tak, fisik tak, itu harus dipersiapkan. Ilmu yang kita pegang, karena biasanya kalau kita berangkat kalau tidak ada kita pegang apa-apa kayaknya ada yang kurang begitu loh. Jangan lalu kalau tidak ada persiapan. Oke, silakan Miki di 0811 400 9250 sahabat budaya. Untuk kita tanggapi di program acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Baik sahabat budaya, kembali kita buka di pagi hari ini. Ada yang sudah masuk lagi, langsung aja kita terima telepon. Halo Bari Basa, Assalamualaikum. Anggapan tidak bisa diterima nih. Halo Bari Basa. Mana minne, kemana minne? Iya, coba kembali. Oke. Halo Bari Basa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Ibu Fatma? Iya. Di mana Ibu Fatma? Ini di Goa. Di Goa. Di mana Ki di Goa?
Enggak jauh dari Makassar. Iya, gua memang dekat dari Makassar. Iya, iya, iya. Iya, itu kan gua pertama di perbatasan itu di Oh, Samata. bukan ini di sini di Balangkeri. Itu kan Oh, iya, termasuk perbatasan di. termasuk gua pertama. Mm-mm. Dia gua kan tersebar. Oh, iya, Gua iya, iya. pertama itu di sini daerahku. Mm-mm. Asli gua. Mm-mm. Maksudnya orang masuk-masuk kalau bukan asli sini. Mm-mm. Oke, siap. Iya. Oke, Nama atas siapa ini kah? dengan Incas. Ince betul aslinya. Incas Dewi Gemes. Oh, Dewi ini Satriani. Dewi Satriani ya. Satria Bajahito. Dewi Satriani. Iya, Satria iya, Bajahita ya. iya, Dewi iya. Satriani ya. Iya, ya benar. Sudah kenal pertama. Jadi kita membahas ini terkait dengan Puraba Barak Sompeku, Puratang Kisi Goliku, oleh bireni telengnya natuali ya. Jadi mungkin kita tahu ini dengan peribahasa seperti ini. Apa yang dimaksud? Iya. Betul apa dikata Bung Jono. Semua itu ada ilmunya. Orang dulu. Deh. Iya. Kalau bukan hanya Mas Sompok cari uang, kan ada pergi berlayar mencari ilmu, mau ilmu apa saja, terutama ilmu akhirat. Iya. Jadi ada memang itu kita sekarang pun juga kalau kita tahu itu ilmunya, jangan keluar kalau memang belum kita lihat derita di sana. Maksudnya kita lihat derita di sana kayak seperti apa itu Bu Fatma? Nggak bisa kayak kujelaskan karena ini memang ilmu orang tua dulu. Kita harus kalau Dinda Dewi harus mencari kalau memang sudah menghayati kehidupan kita ini. Iya. Bagaimana kita ini, apa yang kita mau bawa nanti. Oh begitu. Apa tanda-tandanya kalau kita mau ini? Bukan cuma berlayar memang. Kebutuhan fisik. Iya. Kebutuhan batin, bukan hanya kebutuhan kekuatan atau apakah bukan. Iya. Kalau ilmu batin itu memang itu bahasa Bugis Makassar itu. Kalau dia memang saya tidak akan pulang kalau tidak berhasil. Iya. Mau ilmu pelajaran, mau ilmu apa. Itu memang bahasa dulu. Oh, bahasa dulu. Bercerita, bahasa dulu itu. Bahasa orang tua dulu. Oh, iya. Orang tua dulu kan tidak ada alat-alat seperti ini kan. Iya. Ilmu itu paling dia mencari yang lebih lebih tinggi, bukan mencari Allah atau bagaimana. Kita tidak usah mencari Allah. Mungkin di situ juga mau cari bagaimana saya ini nanti. Padahal kita tidak usah cari Allah, ada sama kita. Itu paling sekali tuh kalau orang dulu tuh pergi berlayar. Tapi susah mentong ini kalau dibilang orang-orang yang dulu itu, yang ilmunya orang dulu itu ada sama orang yang sekarang tidak ada. Mika apa nggak tuh? Ada. Memang saya ini sebenarnya saya tidak tahu sudah tua atau tidak. Kalau masalah cerita dulu saya juga tahu. Saya tak tua, saya sudah tua tapi jiwaku muda. Masya Allah. Jiwaku muda betul-betul saya. Berapa umur Bu? Kita bilang diri tak tua. Mungkin mau masuk 70. Masya Allah, tapi suara tak bagi 17 tahun. Ya Allah. Iya. Masih bisa menggoda. Ya Allah, jangan. Tidak ya. Insya Allah. Yang penting yang lajang, jangan manunya orang. Kita sudah berkeluarga kah? Kalau saya udah atau belum ya? Antara ayah dan tidak. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Terus. Pokoknya itu kita cari
bagaimana kita bisa berlayar itu tujuannya banyak. Iya. Bagaimana kita bisa punya ilmu ini, ilmu itu, terutama awet muda. Wih, Dede. Apa resepnya nih kalau awet muda ini, Bunda? Anda mah aja kasih tahu. Kok mesti kita Dede. berdua baru saya kasih. Begitu. Susah juga karena kita tidak datang di sini, datang bikin sebentar karena sebentar di acara Makelong. Kalau datang ke sebentar di acara Makelong, bisa ketemu sama Incas. Tapi tidak tahu Kak menyanyi. Biar mi Malu tidak tahu kan? tidak tahu menyanyi. Yang Ih. penting, misalkan tuh lagunya Angin Mamiri, Angin Mamiri ku pasang gitu-gitu mikir saja. Itu kan ada juga anunya. Apanya? Apa kata Bu Jono tadi? Nanti saya Harus ada ketawain persiapan. sama- Iya, maunya itu teman-teman yang hadir atau kita olahraga kah, orang apakah, jangan diperhatikan teman yang tidak baiknya. Iya, Kita iya, iya, iya. semua harus baik. Iya, iya, Dia iya. jelek atau dia tahu atau tidak, kita harus berteman. Iya. Kan memang kan manusia separuh. Dia mencari kejelekan temannya, sesamanya manusia. Padahal dia tidak tahu dirinya. Iya, 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 iya. Itu termasuk semua itu berlayar. Iya, iya. Berlayar karena berlayar di Pulau Kapuk. berlayar pun juga di Pulau Kapuk. Iya, iya, iya. Ada maknanya. Iya, iya, iya. Itu iya. kan bagaimana ya, saya tidak mau jelaskan di sini karena karena saya maksudnya ini rumahku dulu tempatnya anak muda, mau picong, mau apa. Oh, tempat nongkrong. Bukannya juga tempat nongkrong waktu ada anakku yang muda yang semua. Tapi ya Berapa anak Bunda? 5, Lima. cucuku 10. Ya, berapa umur berapa yang paling tua? Sudah berkeluarga semua. Iya, 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 iya. Iya. Yang paling bungsu? Yang paling bungsu umur 22. Masya Allah. Ya, 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 ya. Oh, Iya. tapi awet muda kini Bunda. Amin, amin. Terima kasih Allah kalau kita bilang awet muda. Iya. Nanti kita lihat langsung orangnya. Kalau ada orang datang Miki sebentar, Kak, sebentar itu biar orang tidak menyanyi datang tonji. makanya saya bilang sama teman-teman yang datang bilang bisa jika saya store muka saja. Datang Miki store muka sambil kenal-kenalan sama di sini. Enggak, Iya. saya mau datang besok. Besok hari Minggu besok baru tidak ada acara Makelong. Bukan hari Senin. Bukan saya lihat acaranya. Saya mau ketemu penyiar. Hari Senin kan libur juga. Iya. Kalau kita mau datang. Iya, hari Senin kebetulan hari Senin. Aduh, hari Senin nanti aku libur. Ada aja hari Senin. Aku datang hari Senin. Syukurlah kalau ada. Jam Iya. 12 saya datang. Oh, jam 12. Oke lah. Saya jam janji sama siapa? Delia ya. Siapa dibilang Oh, Delia? Delia di Pro 1 ya. Di Pro 4 ya, benar-benar. Yang acara cobe-cobe nama Mangkasar. Acara siangnya itu. Iya, benar. Iya, Kalau iya, ada iya. kau rasakan kue. Nanti ketemu sama ada kue kita mau bawa. Iya. Dek, Bunda kue langsung Inces bilang ayo mau dong. Kue tradisional. Kue apa? Kue tidak pernah. Paling kusuka saya itu kalau makan kue tradisional, Bunda. Iya. Ku suka sekali. Kita suka dia orang kalau bawa kue, kalau tidak. Kalau kenapa ini? Ya nanti kita bawa kue baru kau suka. Tidak, saya tuh biar tidak bawa kue orang kusuka. Maksudnya saya Pokoknya- kue tradisionalnya saya kusuka. Pokoknya saya tidak mau dibilangi munafik. Iya. Itu semua artinya itu yang berlayar. Jangan Oke. tidak mau bilangi munafik. Iya. Keluar kata-kata itu sudah bukan kita punya. Iya, benar sekali. Iya. Kita suami istri misalnya punya suami sudah keluar rumah bukan suami kita. Mati ngerinya. Itu kita Miliknya warga tidak, maksudnya itu semua kita harus pelajari ilmunya supaya kita tidak cemburu. Kita pribadi sendiri yang merasakan. Jangan lihat begininya begitunya begitu. Begini begitunya begitu. Iya. Pokoknya itu berlayar kita tahu ilmu
angin, Iya. api, Ya. ah, apa ya, 4 penjuru itu. Kita harus pelajari itu. Hmm. 4 Cuma penjuru. bukan berlayar begitu. Mm-mm. Seperti filmnya apa itu Kak? Film kartunya Avatar ya? Avatar. Iya. Iya. Itu bermakna semua itu. Iya, Bermakna semua kita tonton itu. Jangan tonton yang tidak Jangan bermakna. yang tidak bermanfaat ya. Saya saja orang tua saya suka itu karena Iya. kita ambil di situ ilmunya. Kalau saya suka nonton filmnya Mas and the Bear. Begitu. Saya suka di semua film. Cuma kita lihat bagaimana juga. Iya. Pokoknya jangan cuma mencari dunia. Itu yang berlayar namanya juga. Oke deh. Cari bagaimana kita bawa bekal ke Iya. Allah Iya. akhirat nanti itu saja. Betul. Bagaimana kita masih muda sekali kan ini Dewi kan? Baru 17 Saya tahun betul-betul, baru 17 tahun ke saya samping. Saya betul-betul ini masih sudah tua. Jangan kaget kalau ketemu. Tapi suara tuh bagi 17 tahun kita, Bunda. Tapi jangan memuji tapi kita harus hadapi dengan tenang. Betul. Kehidupan ini yang betul-betul dibilang pahit. Kita aja sendiri yang bikin pahit. Cukup kopi yang pahit. Nah bilang Om Jono. Kopi itu pahit sampai dunia kiamat. Kalau kita mau kasih manis juga. Kasih bikin susu supaya manis. Iya, jangan dibikin masalah. Kalau mau awet muda jangan. Kita hadapi semua. Iya. Kita hadapi semua. Oke. Baik, kalau begitu Ibu Fatma, makasih banyak Bu Fatma. Iya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti saya wabarakatuh. sebentar, datang tidak? Iya, ditunggu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Fatma yang ada di Goa ya, cukup menghibur kita, memberikan pelajaran juga ya. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, sate payau adalah hidangan khas dari Kalimantan Timur yang terbuat dari daging rusa. Daging rusa yang digunakan dalam sate ini memberikan rasa yang khas dan berbeda dibandingkan dengan sate yang terbuat dari daging lainnya. Sate payau dilengkapi dengan bumbu kacang yang menambah cita rasa, menjadikannya pilihan menarik bagi siapa saja yang berkunjung ke Kalimantan Timur. Makanan ini umumnya disajikan bersama nasi putih. Selain itu, di sajian sup biasanya juga menjadi kombinasi yang cocok dengan sate payau. Sate payau merupakan makanan yang sangat langka di Kalimantan Timur, yang dapat ditemukan pada festival-festival dan upacara-upacara adat. Hal ini terjadi karena bahan dasar yang digunakan adalah daging rusa, di mana rusa merupakan hewan yang dilindungi. Baik, demikian Kabaratna Pro 4, sahabat budaya, dan kita informasikan bahwa siaran kami bisa Anda dengarkan atau Anda nonton melalui Facebook Pro 4 RRI Makassar. Demikian Kabaratna Pro 4. Kami
Magelisi, magelisi, magelisi anggotae. Macaisi, 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 macaisi anggotae. Iya datu kami nang nacica buangi, cek cek magelisi ko pak birimu sampeang andremu ak bogori capako lacilaka magelisi 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 anggotae macaisi 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 anggotae. Naga tawamu magelisi 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 anggotae macaisi 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 anggotae. Naga tawamu magelisi 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 anggotae macaisi 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 anggotae. Iya datu kami nang nacica puangi cik magelisi ko pak birimu sampeang andremu ak bogori capako lacilaka magelisi 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 anggotae macaisi 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 anggotae. Agaliko gatawamu
Sumur Tua Lacokong adalah salah satu sumur yang dijadikan sebagai sumur kerajaan di Bone yang kehadirannya tidak terlepas dari kisah sosok Raja Bone ketiga, Lasalio Petaka Rampelua yang memerintah sekitar tahun 1424 hingga 1496. Dikisahkan oleh budayawan Bone, Andi Yusman Batara Aji, bahwa saat Pangeran Lasalio Petaka Rampelua berusia 1 hari, dilarikan dari Sauraja Palaka oleh sepupunya menuju ke kerajaan Bone dan di tengah perjalanan pingsan karena kehausan. Rombongan yang mengawal sang pangeran akhirnya menemukan sebuah mata air dan memilih untuk singgah dan beristirahat di mata air tersebut. Melihat pangeran yang pingsan, akhirnya diambillah air dari mata air tersebut dan diteteskan ke mulut sang pangeran, dan akhirnya pangeran mendongakkan kepalanya yang dalam bahasa Bugis disebut cokong. Sumur Lacokong, kalau kita mau bahas itu pasti ada kaitannya dengan Raja Bone ketiga kan. Puata Lasalio Rampelua, singkat cerita, sewaktu Puata bayi Lasalio Rampelua dibawa dari Istana Palaka menuju ke Istana Bone, berkumpullah rombongan Bone, laskar orang Bone di Malojena. Akhirnya di sana dipertanyakan kenapa ngumpul. Kata rakyat, Malojena Pakuita, walaupun sekilas. Jadi Malojena itu Malojena dengan Lacokong itu saling berkaitan sejarahnya. Dari jadi Malojena, rombongan tadi ini pangeran yang diculik dari Palaka mampir di sebuah tempat berair. Bisu membuka, melihat apa di situ yang ditemukan oleh seorang anjing kebolong. Aku tanya nih, aku temui temak buka. Hanya dilihat ternyata air, mata air. Sang bayi yang dibawa lari tadi ini dari Palaka kering dalam perjalanan karena pangeran tersebut begitu dilahirkan oleh ibunya, langsung dibawa lari oleh sepupunya tadi, Pesuale dan Peselawaka. Nah, singkat cerita begitu tiba dilihat daripada mata air itu, sang bayi ini dibawa ke mata air tadi, sumber mata air. Akhirnya bisu membasuhi rambut daripada sang bayi tersebut. Akhirnya rambutnya nampak, istilahnya tita landak ya. Kul semua ke Rampelua rambutnya lebat subur. Begitu air kembali diambil, ditetesi mulut sang bayi. Sang bayi mendongkak, cokong, kalau bahasa Bugis cokong. Kul semua mau cokok kalau merupa. Jadi dinamalah sumur itu Sumur Lacokong. Nah, sejak itulah Sumur Lacokong dijadikan sebagai sumur kerajaan dalam kerajaan Bone. Sejak saat itu, dalam setiap ritual adat kerajaan Bone menggunakan air dari mata air Lacokong. Jadi tiap ada penobatan raja, setelah Raja Bone ketiga tadi, diambillah air dari Sumur Lacokong tersebut. Istilah pengambilan air ini disebut Malik ke Toja, pengambilan air. Jadi tempayan dari istana diusung, diarak menuju Sumur Lacokong yang diiringi oleh para bisu 40 dan rombongan lain untuk mengambil air tadi, atau Malik ke Toja. Air inilah dibawa ke istana, dipergunakan buat ritual tadi, apakah itu pelantikan raja atau kelahiran putra mahkota, atau buat mandi sang mempelai pengantin dari istana, atau bahkan mungkin saat Mak Barata sang raja mangkat. Jadi prosesinya seperti itu, tidak langsung diambil, tidak langsung ditimba, tapi melalui proses ritual namanya Malik ke Toja. Nah, itulah sampai akhir kerajaan, dan sampai sekarang situs Sumur Lacokong masih digunakan dalam ritual-ritual dalam kerajaan Bone sampai sekarang. Air dari mata air Lacokong atau dikenal sebagai bubung Lacokong atau sumur Lacokong tidak pernah habis. Sehingga ini pun dianggap sebagai berkah bagi masyarakat sekitar yang ingin memanfaatkan air dari sumur tersebut. Alhamdulillah sebuah berkah ya juga bagi masyarakat Lacokong dan sekitarnya, karena
Di situ mata airnya alhamdulillah tidak pernah kering. Jadi pernah dalam sejarah beberapa kali terjadi kemarau panjang. Alhamdulillah sumur Lacokong ini tetap mengeluarkan air yang melimpah. Jadi warga Lacokong dalam kebutuhan airnya sangat tercukupi. Dan begitu pun juga masyarakat di luar dari Lacokong datang berbondong-bondong mengambil air di sumur Lacokong. Jadi alhamdulillah. Jadi di samping tadi ini penggunaan buat ritual di masa lalu, masyarakat Lacokong juga menggunakan sumur Lacokong itu, air Lacokong ini untuk kebutuhan rumah tangga, baik itu mandi, mencuci, dan air minum di masa lalu. Entah ini berlaku nanti zaman setelah kerajaan, karena di zaman kerajaan mungkin pemanfaatan air ini, penggunaan air buat masyarakat umum mungkin sangat terbatas karena sumur tersebut disakralkan sebagai sumur kerajaan atau bubung arajang, ya seperti itu. Jadi sumur Lacokong merupakan salah satu di antara 3 sumur arajang kerajaan Bone, yaitu Bubung Lacokong pertama, yang kedua Bubung Manurunge, yang ketiga Bubung Swabeng. Jadi inilah 3 sumur kerajaan inti daripada kerajaan Bone. Ari, salah seorang penduduk Lacokong, membenarkan bahwa sumur Lacokong dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci bagi warga. Ini sekarang difungsikan untuk mandi dengan mencuci. Biasa orang kalau musim kering datang kemari mencuci kan. Kering sumurnya tuh banyak yang datang kemari mencuci, mandi, ya sebagai mata air. Ini kan tidak pernah kering airnya. Kan termasuk sejarah juga. Biasa kalau hari jadi Bone kan datang kemari tuh mengadakan acara adanya. Kalau kita untuk fungsinya saja kita tahu semua masyarakat di sini. Biasa kalau tidak ada air di rumah, kering, tidak jalan tidak jalan airnya tuh, ledenya itu datang kemari mandi mencuci. Andi Yusman menjelaskan, seperti layaknya sumur lainnya, perlu ada pemeliharaan. Bahkan ada proses pembersihan setiap tahunnya menjelang Ramadan, agar sumur Lacokong tetap awet dan terawat seperti sekarang. Ya, biasanya itu kalau sumur Lacokong dibersihkan menjelang Ramadan. Jadi masyarakat, anak-anak, remaja terlibat. Soal konsumsinya, ya masyarakat setempat juga masing-masing membawa. Jadi disitulah silaturahim juga kan, terus sedekah bareng, masing-masing membawa makanan. Nah, dari situ ya kita lihat di dalamnya keunikan sumur itu. Ada batu di bawah itu merupakan replika dari sumur itu. Mungkin arsitekturnya dulu mendesain seperti itu, akhirnya mewariskan sampai sekarang. Keunikan yang lainnya juga itu ikannya. Kok ikan yang lain kan saat air terkuras, ikannya itu baring, terbang. Ikan di sumur Lacokong itu ada sepasang itu, dia tetap berdiri di tempatnya. Jadi posisi berdiri. Kalau kita manusia, ikan itu posisi berdiri. Nantilah tokoh-tokoh masyarakat atau orang dituakan menimang ikan tersebut rebah. Setelah ditimang dibawa di baskom, baru setelah terisi kembali sumur Lacokong, ya, ikan ini yang pertama dikembalikan dimasukkan ke sumur kolam tersebut. Inilah salah satu keunikan dibanding sumur-sumur yang lain, ya seperti itu. Ya, ada replika batu yang menggambarkan gambar sumur itu. Jadi kalau kita melihat batu itulah sumur Lacokong mini, replikanya dalam bentuk ini. Itu tadi. Terus ini tadi ikannya itu yang unik juga, ya. Jadi ikannya berdiri tidak seperti ikan yang lain. Jadi saat ditimang baru dia rebah baru. Banyak keunikan yang bisa ditemukan ketika kita memasuki sumur Lacokong. Selain bentuknya seperti kolam, di sekelilingnya juga berdiri tembok yang memagarinya. Bahkan sulit untuk menentukan atau memprediksi seberapa dalam sumur tersebut. Kalau kedalamannya itu relatif aneh sini, karena terkadang orang tinggi tenggelam, orang pendek malah tidak tenggelam. Jadi kadang kita berdiri di dasar yang sama, ada yang tenggelam, ada yang tidak. Jadi dasarnya tidak bisa ditetapkan sekian meter karena kelihatannya sekian rendah, cuma terkadang orang berdiri di situ malah tenggelam.
Jadi inilah keunikan sumur ini. Jadi terkadang orang nanya kedalamannya berapa, saya bilang relatif tergantung orangnya. Terkadang orang pendek tidak tenggelam, orang tinggi malah tenggelam ya begitu. Ada juga orang tinggi yang mungkin ini tidak tenggelam, ada yang pendek mungkin juga gimana tenggelam. Jadi relatif, tidak bisa dipatok sekian meter karena walaupun kelihatan sekian tapi hasilnya kadang beda. Kadang kita berdiri sama-sama, kalau misalnya dibersihkan, waktu kami kecil kadang berdiri sama-sama ada yang tenggelam, bahkan biasa orang tenggelam itu lebih tinggi dari kita, dari kami. Jadi begitu terus berlaku, dan kami terkadang bicara sama orang-orang generasi sebelum kita, jawabannya juga begitu. Bahwa kita dulu waktu zaman kami begitu ya, akhirnya kami juga ngalami seperti itu. Yang sampai anak kecil lagi di junior-junior kami begitu juga, jadi kedalamannya relatif. Ya. Inilah salah satu keunikannya sumur Lacokong. Hal lain yang harus diperhatikan bagi pengunjung sumur Lacokong adalah pemali atau terlarang bagi masyarakat umum menggunakan payung di sekitar sumur jika bukan dari keturunan bangsawan Bone. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Lanjut lagi dengan perbincangan kita ini terkait dengan pembahasan kita ya, Sahabat Budaya. Pura apa nih tadi di pagi hari ini di acara Bari Basa. Pura bakbarak sompekku, pura tangkisi goliku, ulek bireni telengnya natawalie. Iya, 0811 400 9250 silakan menelpon Miki Sahabat Budaya. Yang ingin menanggapi topik kita, ya sekali lagi kita siaran langsung di Facebooknya Pro 4 Sahabat Budaya ya. Jadi kalau misalkan yang penasaran dengan Inces Dewi Gemes ya, alias Dewi Satriani, boleh untuk membuka siaran langsung Facebooknya Pro 4. Halo, Assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bari Basa. Opu Amran. Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Opu, apa kabar Opu?
Alhamdulillah kabar baik, kabar baji kare Bang Dece. Opo, langsung dengan pembahasan kita Opo ya terkait dengan peribahasa yang kuhadirkan ki tadi yang kubacakan ki, yaitu pura-pura ni totoku. Pura apa tadi ini? Pura babara sompekku, pura tangkisi goliku, ulek birni telengen atau lie. Iya, artinya itu sudah dipersiapkan memang terlebih dahulu sebelum berangkat ya. Itu artinya itu kapal kan dulu masih kapal kayu, tapi besar itu ada namanya sompe. Itulah yang bikin kapal kayu tersebut artinya begitu laju di laut lepas karena artinya itu diarahkan dengan angin. Iya. Angin, tapi biasanya kalau begitu kalau kurang juga angin, kurang kencang juga begitu karena saya juga pernah mengalami nenek perahu begitu karena sampai sekarang itu masih diterapkan perahu-perahu tapi yang kecil di daerah Bali itu masih ada tempat-tempatnya itu. Apa persiapan tak bedek kita? Di Kabupaten Donggala begini. Persiapan kita itu sebagai nelayan waktu saya masih ikut sama-sama teman-teman di Kabupaten Donggala untuk melaut. Kita memang tahu itu misalnya cuaca jam sekitar misalnya jam 10 pagi akan ada cuaca angin kencang. Ada juga bilang cuaca buruk istilahnya begitu. Jadi kita tahu cuaca dalam kondisi walaupun misalnya kita sudah di tengah laut, tapi kalau sudah dilihat juga itu apa namanya lumba-lumba itu saling sering lompat-lompat di lautan. Nah, kita itu langsung sebagai nelayan tahu mengenai masalah itu kita langsung pulang ke pinggir karena tahu itu bilang cuaca mau buruk begitu. Ya karena jadi memang sudah dipersiapkan memang sebelum hal-hal yang diinginkan terjadi di lautan. Seperti itu kalau orang dulu itu diincar misalnya pergi mas sompe. Harus memang dipersiapkan ala kadarnya kan, misalnya makanan-makanan yang tidak mengandung misalnya tidak bertahan makanan tersebut itu di kapal itu menggunakan misalnya makanan kalau orang Bugis bilang baje kendo. Baje kendo. Iya. Apa itu baje kendo? Itu beras ketang dibikin itu baru dicampur gula merah dengan kelapa parut, baru itu santan itu pakai ke pembungkusnya daun kering. Iya. Daun kering itu kalau orang baje, orang bukan baje, Makassar bilang bukan baje. Dongkolo dikasih begitu. Oh, kayak baje, bukan baje. Iya, baje lah, mah tapi di sini orang Bugis bilang baje kendo karena kalau orang sakit gigi makan begitu langsung tambah parah sakit gigi dah. Kalau orang sakit gigi makan itu langsung Nurlela sakit giginya. Iya betul sekali karena itu memang baje kendo tapi tahan misalnya 1 bulan itu tahan. Oh tahan ki. Iya tahan itu tidak basi kalau baje kendo itulah makanya orang dulu itu kalau pergi mas sampai itu bawa begitu biasa bawa berbekalan kalau misalnya tidak sempat misalnya angin kencang. Karena di kapal dulu itu kalau misalnya orang memasak kan biasanya ada hangus sedikit, ada sudah matang sedikit nasinya. Karena itu kan kalau di kapal kayu dulu itu kalau orang memasak itu talengga-lengga itu anunya. Apa itu talengga-lengga? Bahasa Bugisnya itu goyang-goyang itu yang tempat memasak. Bagaimana tidak goyang-goyang kalau menalewati kapang tawar ombak terus ada lagi angin jadi goyang-goyang tapi kalau memasak orang begitu goyang-goyang. Tidak iya betul memasak karena kalau kan di dulu kita itu misalnya di kapal kayu besar misalnya kita kan transportasinya dulu di sini sebelum ada PRI namanya
kita menyeberang misalnya dari Siwa ke daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara itu menggunakan kapal kayu besar. Tapi itu orang juga memasak itulah goyang-goyang itu seperti kalau orang Tegan naik kapal kayu begitu biasanya itu takut sekali karena dikira itu kapal mau terhambur itu karena kalau datang angin itu seperti itu goyang-goyang semua itu bunyi-bunyi semua itu kayunya kapal. Ngeri tuh kalau begitu. Iya memang apalagi deh kalau kencang ombak atau biasa itu di tengah semaki ke dulu itu biasa ada sih di pinggirnya juga karena terlempar-lempar ke Anto. Gara-gara ombak dulu itu karena tapi dulu lebih kencang itu adanya itu namanya sompe atau perahu layar itu toh. Layar karena memang menggunakan layar itu menggunakan memang sejenis itu kain. Kain dulu itu tapi kain kain tebal itu. Pernah Ki naik kapal yang pakai layar gitu, Opu? Tidak deh, bukan kapal besar tapi kapal kecil saja pakai begitu. Misalnya kalau pergi nelayan. Saya dulu di Kabupaten Donggala itu ikut-ikut mancing-mancing ikan di lautan. Jadi saya biasa menggunakan perahu-perahu layar begitu, menggunakan arah angin. Kan juga larinya begitu artinya mungkin kalau mau di itu mungkin kencang daripada sepeda. Begitu kalau perahu-perahu layar begitu deh, Incas. Iya. Jadi intinya itu istilahnya tadi itu bilang disiapkan memang terlebih dahulu dan tidak akan kembali misalnya kalau tidak berhasil. Memang kebanyakan begitu sampai sekarang banyak orang tidak kembali. Nggak kembali apanya? Tidak kembali lagi ke misalnya ke Makassar. Orang pergi merantau karena tidak kembali karena mati di sana. Iko dong. Jadi dikubur di sana. Seperti kan orang-orang Bugis itu banyak di daerah Sumatera. Iya. Orang Bugis Makassar itu banyak tuh di Sumatera, Palembang banyak juga itu di merantau itu bahkan itu ada sepupu itu kemenangan merantau. Lama sekali tidak kembali sampai sekarang. Iko dong. Kenapa bisa tapi ada Ji? Tapi ada Ji. Ada di situ di Jakarta sampai sekarang pergi merantau menggunakan biasa katanya itu perahu layar. Iya. Dulu tapi tidak pernah kembali menggunakan kapal canggih sampai sekarang. Kenapa tidak kembali Mina? Bisa orang kembali. Ya mungkin faktor-faktor kali ya. Mungkin faktor-faktor ada halangannya atau bagaimana karena juga mungkin karena apa? Mau kembali mati sama juga orang tuanya di sini. Oh iya. Tapi masih ada toh misalnya keluarga dekatnya misalnya pamannya tantenya masih ada. Iya. Tapi tidak kembali tapi intinya itu artinya walaupun misalnya kita misalnya pergi merantau contohnya tidak berhasil tetapkah saya kembali di kampungku. Tetap karena, ya. Walaupun ada tahu saya dulu itu prinsipku Dencas. Apa prinsip kita karena biasanya orang prinsipnya tuh pantangi kembali kalau misalkan udah berhasil, tapi kalau Opu Amran kayaknya beda ya. Beda kalau saya begitu prinsip saya bilang hujan batu di negeri saya, hujan emas di negeri orang, lebih baik negeri sendiri. Begitu di. Ya begitu saya prinsipku tidak bilang mau berhasil tidak berhasil. Sejelek-jeleknya kampung saya di Makassar, Sulawesi Selatan, tetap saya suka itu juga kampungku. Begitu terus saya prinsipku. Oh beda mentonya prinsip tadi. Beda prinsip. Betul sekali betul. Oke Dencet lanjut tugas di Suara Budaya semoga kita selalu bersama keluarga. Makasih banyak dengan air kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opu Amran yang ada di Wajo. Jadi beda prinsipnya. Ada mentong tahu juga persiapannya juga tahu Opu Amran. Apalagi kalau misalkan berada di tengah laut. Kalau dari jauh itu bisa Mina lihat itu timnya. Ya, bahwa di situ ada ini kendala. Jadi gimana caranya untuk terhindar dari kendala tersebut, rintangan tersebut. Halo Bari Basa.
Halo. Halo, assalamualaikum Dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hani. Iya sayang. Gimana kabar tak Bunda? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kita juga Mbak Incu sehat-sehat ya. Amin insya Allah. Amin insyaallah. Bunda. Apa? Sudah mikir apa? Kopi susu. Kopi susu na Andi. Hai. Bunda. Bikin terang, kopi susu menerangi mata dia, bikin terang mata. Apalagi disamakan dengan pawak, terus putu Ambon, terus taripang, terus panada tuna. Semuanya itu karena kebetulan ada penjualnya tiap hari di sekitar kantor warkop. Jadi makan Kak di situ tiap hari Kak beli. Rasanya kan sudah dibeli. Tiap hari dibeli Bunda di situ dibeli. Bila Bunda bisa ki gratis karena misalnya kalau mau ki gratis siapa membeli kan ki. Makanya rugi rasanya kalau tiap hari tidak dibeli. Apalagi kue tradisional. Enak gitu. Nama Iya. Oke. Bun. Pura barat sompeku pura tangkisi goliku ule bireni telengan atau alie. Kalau menurut Bunda telengan atau alie. Kalau tidak berhasil tidak pulang itu. Tapi ini kan lain kini Bunda ya. Ada juga orang lain caranya. Begini ini pura barat sompeku pura tangkisi goliku ulak bireni telengan atau wali. Maksudnya begini Bunda, mungkin pantang untuk berlayar kalau misalkan bukan kalau tidak ada persiapan. Pantang. Kalau pergi merantau pantang kembali ke tidak berhasil. Itu kualiang talangan atau alia kapan? Talangan atau alia. Kalau ini tidak Bunda, ini pantang untuk berangkat kalau misalkan tidak ada persiapan. Oh kalau tidak siap? Iya. Tidak siap. Tidak siap, jangan tidak mau berangkat, pantang untuk berangkat. Karena cuma kita berangkat kalau tidak siap, tidak ada persiapan. Betul. Cepat kalau tidak ada persiapan atau lain itu. Itu ngerinya. Jadi lebih baik nggak usah berangkat karena sudah siap. Siap betul sih. Betul Bunda. Siap betul sih lahir dan batin dalam sebagainya dan semua yang di kantong-kantong itu siap semuanya baru berangkat. Iya. Supaya tidak talang. Iya. Jadi persiapannya itu bukan cuma. Harus mantap. Iya. Macam-macam persiapannya Bunda. Jadi bukan persiapannya cuman kayak pelampung apa dan sebagainya. Jadi banyak persiapan. Misalkan. Contohnya Bunda kalau menurut Pak. Bukan saya persiapan pelampung, persiapan yang di kantong, tapi persiapan yang mau di mama-mama juga harus siap. Gitu. Siap fisik, siap mental. Fisik, mental. Ada tong biasa juga orang pegang-pegang ilmunya supaya ada juga orang ilmunya coba. Coba ilmunya dapat coba Mi. Tidak pernah kata lihat kan? Iya. Makassar. Tidak lama kan ini tidak lama kan ini bersih. Iya. Akhirnya tidak lama kan bagi itu kalau itu Iya. Dari sekalinya bersih cuma coba semua orang tutup dirinya itu balik dan rapi dia giliran dia dulu polisi dari Jair ini masih kecil ini dan masih kuingan nih dan tusuk dirinya pakai tembus kiri apa aja berarti jangan ilmunya tuh sama orang dicoba ilmunya Bunda. Makanya jangan tampung-tampung. Iya, jangan tampung-tampung. Ada langit, ada langit. Iya Bunda, cocok ki. Di atas langit masih ada langit. Iya, jadi kalau kapal kapal segininya tuh, untuk pahanya polisi lalu lintas dulu itu ingat masih kecil Kak. Oh begitu Bunda.
Nabila saya juga Kak Palaka. Iya. Maka besi itu. Saya yang disuruh coba tutup anak bagainya. Iya. Memang ada yang tahu ilmunya. Ada yang tahu ilmunya digapai digapai akhirnya. Makanya jangan sombong memperlihatkan kesenutan. Kepure-pure antar. Itu bukan tadi. Di langit masih ada langit di atasnya. Iya, cocok ya. Kalau kau pintar, masih ada yang lebih pintar daripada kau. Masih ada yang pore daripada kau. Cocok sekali Bunda. Jadi kalau jangan merasa diri tak pintar hebat, karena sebenarnya kalau kita merasa diri tak pintar hebat, kita tidak tahu sebenarnya teman ada yang lebih pintar dari kau begitu. Ada lebih pintar daripada kau dan Iya. Ada yang pore daripada kau. Iya. Pore itu bukan manusia tapi ada Tuhan di atasnya. Betul. Makanya jangan sombong. Makanya jangan sombong ya Bunda. Ya. Jangan bilang saya ini tidak mampu begini tak nak. Jangan Ki. Coba langsung tembus pahala. Nauzubillah min salik. Lah abet nih. Oke Bunda. Iya. Bunda terima kasih banyak. Jadi juga pandangin orang sabar. Iya, betul. Siapa yang tahu kalau ada batasnya, betul Bunda. Oke, Bunda, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bunda. Sehat selalu Bunda ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bunda Hani yang ada di KPU Maros. Terima kasih atensinya untuk pagi hari ini. Dan baik sahabat budaya, satu penelpon lagi ya. Halo, Bari Basa. Terima kasih atensinya. Halo, Bari Basa. Bari Basa, Assalamualaikum Banta. Waalaikumsalam. Langsung aja dengan topik kita ini. Mungkin kita sudah dengar topiknya ini Pak Abdul. Ya, bagaimana menurutnya ini Pak Abdul? Saya baru pulang tadi dari tempat acara ini. Oh baru, iya, oke. Iya, soalnya nanti saya makan gratis lagi. Langsung aja dengan topik kita ini Pak Abdul ya. Pura bak barak sompekku, pura tangki sigoliku, ulek bireni teleng nato walie. Kalau menurutnya Pak Abdul Rahim gimana nih? Oh gitu. Kalau pendapat saya itu, Mbak Ince. Singkat aja Pak ya, nggak usah dipanjangin. Jangan. Iya. Terus. Jadi itu kan saya ini berlayar dari Parepare ke Samarinda. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah ke Balikpapan. Jadi pengalaman saya itu intinya pengalaman dulu. Nah, jadi kalau bulan Januari itu enggak berani naik kapal. Kalau saya enggak berani naik kapal laut. Kenapa? Nah, sesuai dengan itu lebirannya apa tadi? Bahasa Makassar mungkin itu ya? Iya, bahasa Makassar. Iya, teleng kalau saya paham teleng balik tenggelam. Nah, jadi kalau itu saya bilang tadi bulan Januari, kenapa? Anda berani kalau saya naik kapal laut pada bulan Januari, karena biasanya itu bulan Januari orang bilang bulan janda. Kenapa? Karena itu gelombangnya besar. Karena kencang anginnya. Jadi kalau kapalnya itu enggak kuat. Maksudnya seperti kapal kayu, kecil kapalnya bisa tenggelam itu karena ombaknya besar. Iya. Nah, kalau gitu pendapat saya. Oke. Jadi dan bulan-bulan itu saya hitung. Nah, orang makanya itu di Kabupaten Bulukumba itu dikenal dengan bumi Pandita Lopi. Dia ahlinya di situ. Dia tahu bulan-bulan yang bisa kita berangkat, bulan-bulan yang bisa kita bikin perahu, pasti tahu itu namanya Pandita Lopi. Ada itu memang patokan-patokannya. Ada dia punya ilmu begitu. Nah, jadi kalau pendapat saya itu juga kalau misalnya
tanggal dalam bulan itu pada umumnya, dan saya alami, bukan cerita, saya alami misalnya di dalam bulan Februari misalnya, itu misalnya mau berakhir pada bulan 2, baru saya misalnya itu mau berangkat karena itu kurang gelombangnya, kurang kencang anginnya, biasanya begitu di situ. Oke, itu pada aja. akhir bulan bisa. Dan saya alami gitu. Iya, maksudnya itu aja. Ya? Maksudnya itu aja. Iya, pendapat saya kan gitu. Baik. Dan orang-orang yang misalnya kaptennya kapal itu dan sudah berpengalaman juga. Contohnya ya, ini kalau yang berpengalaman itu saya lihat itu sebelum sampai di ada namanya Batu Roro. Nah itu dia dibuang telur di situ dulu. Dia di depan kapalnya, saya lihat. Di depan kapalnya itu baru dia ada dibaca-baca itu. Karena itu di Batu Roro sering terjadi begitu karena menurut cerita orang ya, jadi kalau misalnya bat itu dia menjadi besar itu kalau misalnya mau sangkut kapal di situ. Jadi orang di situ saya lihat kalau sudah mau sampai itu dia pakai songkok, seperti orang mau dia pakai songkok, pakai baju. Nah itu dia di situ, dia buang telur di situ. Ada yang mau dibaca-baca. Intinya begini, yang penting persiapannya itu ada ya. Tadi kita sudah siapkan, persiapannya apa tadi? Persiapannya? Yang tadi kita bilang. Kalau saya itu, pendapat saya itu persiapannya itu termasuk tadi itu yang sudah ahli di situ, memang sudah berapa tahun ikut di kapal itu. Oke, itu aja. Ada pelampungnya juga kan? Iya. Terima kasih Mbak Cera. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya, dan semoga bisa memberikan juga hiburan ya. Oke, kalau begitu kita akan jelang jam 9 untuk mengikuti program acara berikut. Siana ni bokoi kiri dunia iya allo bangi pirau pace parisi lalang hati ya apa moero kukana takut lea maakana warunanmu jenik mata jauh bajina sangin parisi lalang hati ya.
parisi kateni bokoya kale bakamani pasti janji halo bangi nawanawai ko dikasih nani bokoi ni bokoi kiri dunia Allah bangi pirau pace parisi lalang hati apa muirku kana takule maakana marunango jenik matan pamoporangi dosa-dosa
Kabaratna Pro 4.